Halo, setelah ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana ketika salah satu teman kita yang sudah belajar kelas jarak jauh mempraktekkan bagaimana cara menghipnotis ya, dan juga melakukan sesi hipnoterapi. Nanti setelah melihat video tayangan ini silahkan dilanjutkan sampai selesai agar teman-teman yang melihat jadi ikut belajar bagaimana sih cara melakukan hipnoterapi yang tepat gitu ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe di channel ini. Saya Mas Nuk ya, mengucapkan banyak terima kasih. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe, ketik loncengnya seperti biasa agar ketika saya mengupload video terbaru teman-teman tidak tertinggal, langsung mendapatkan pemberitahuan. Terima kasih. Halo teman, sahabat semua pecinta channel Pondok Hipnotis. Di WA saya ada yang bertanya ya, Mas Nuk, apa sih bedanya antara hipnotis dan gendam? Baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya Mas Nuk akan menjelaskan apa sih bedanya hipnotis dan gendam. Jadi begini teman-teman, hipnotis itu adalah seni komunikasi dengan menggunakan bahasa verbal, atau lebih tepatnya kita mempengaruhi pikiran alam bawah sadar orang lain dengan bahasa-bahasa tertentu, dengan kalimat-kalimat tertentu, dengan pola-pola tertentu ya. Jadi alam bawah sadar seseorang itu akan terbuka sehingga kita bisa masuk ke sana, bisa memberikan sugesti atau saran ya. Syarat untuk orang dihipnotis adalah satu orangnya itu mau dihipnotis ya. Jadi syaratnya agar orang itu bisa menerima saran kita itu harus orangnya mau dihipnotis. Tentunya yang dimaksud dengan mau ini bukan berarti ditanya, Mas Nuk misalkan bertanya ke si A gitu, contoh ya, Mas sampean mau nggak saya hipnotis? Oh saya mau. Atau sebaliknya, Mas sampean mau nggak saya hipnotis? Oh tidak mau. Oke, itu adalah kalimat umum ya, tidak harus seperti itu ya, bahasa mau. Ada yang juga menggunakan kalimat langsung pertanyaan, ditanya, Mas mau nggak saya melakukan hipnotis ke sampean ya. Kalau dia mau, artinya mau, maka dia akan mudah dilakukan proses hipnotis. Tetapi ketika teman-teman melihat video saya yang ada ya, yang sudah saya upload di sebelumnya ini, bagaimana orang yang tidak percaya hipnotis tetapi masih bisa dilakukan proses hipnotis, itu tetap menggunakan persetujuan teman-teman, tetapi dengan pola kalimat bahasa yang terselubung ya, sehingga orangnya tidak sadar sudah ikut atau mau untuk diajak bermain hipnotis ya. Tetapi karena ini masih di wilayah ranah hipnotis, maka tetap menggunakan yang namanya pola komunikasi bahasa teman-teman. Itu kekuatannya di sana. Baik ya, sekilas mudah-mudahan dipahami. Kemudian saya bahas yang kedua, gendam. Gendam itu adalah salah satu bentuk dari ilmu tradisional ya, yang sudah ada puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Tepatnya ada di Nusantara kita teman-teman. Orang awam selalu mengatakan bahwa gendam itu sama dengan hipnotis. Oke, saya tidak akan membahas polemik seperti ini. Silahkan saja yang berpendapat bahwa gendam adalah hipnotis, silahkan. Karena tiap orang itu punya pengetahuan dan punya pengalaman yang berbeda-beda teman-teman. Jadi kalau gendam itu lebih menggunakan sesuatu, tidak hanya teknik yang pertama, tidak hanya menggunakan kekuatan kata-kata saja, tetapi ada yang namanya power teman-teman, atau ada kekuatan tertentu ya. Paham ya? Ini bedanya. Kalau hipnotis itu hanya menggunakan kekuatan bahasa, baik itu bahasa yang langsung, direct ya langsung, atau bahasa indirect, atau menggunakan kekuatan bahasa yang terselubung sehingga langsung masuk bawah sadar. Sedangkan gendam itu sendiri, selain bisa menggunakan kata-kata tadi, juga ditunjang yang namanya power atau kekuatan teman-teman. Ya, ini bedanya. Jadi maaf bagi teman-teman yang berpendapat bahwa hipnotis sama dengan gendam, gendam sama dengan hipnotis, silahkan. Saya tidak akan berpolemik di sini. Tetapi sepanjang pengalaman saya, pengetahuan saya ketika belajar dua-duanya, saya bisa membedakan teman-teman ya, saya bisa merasakan sendiri. Oke, saya juga dikatakan mahir dalam hipnotis. Saya bukan orang yang baru atau orang yang pemula bermain hipnotis. Saya dikatakan memang sangat mahir dalam hipnotis, sehingga saya berani mengatakan bahwa gendam itu beda dengan hipnotis.
beberapa orang memilih dengan cara-cara tertentu ya, misalkan melakukan ritual-ritual tertentu untuk membangkitkan daya atau powernya ya. Banyak caranya gitu ya. Tentunya setiap orang yang mengatakan bahwa gendam itu menggunakan ritual tertentu dengan cara-cara tertentu ya, setiap orang mempunyai cara-cara tersendiri, termasuk dengan gendam yang saya miliki, bahkan saya tularkan, saya ajarkan ya, bahwa ada yang namanya kekuatan daya atau power. Power itu tidak hanya lahiriah ya, seperti kita menggunakan ilmu magnetis ya, menggunakan daya magnetis. Artinya dengan kekuatan magnet tubuh kita untuk memengaruhi kekuatan dari orang lain sehingga kesadarannya menurun. Tetapi di gendam ini juga ada kekuatan batin juga teman-teman ya. Selain kata-kata juga ada kekuatan batin. Ada namanya inner powernya ya. Sehingga kalau hipnotis tadi itu memengaruhi pikiran alam bawah sadar, kalau gendam itu bisa memengaruhi pikiran sadar dan juga pikiran alam bawah sadar orang lain. Ya, itu bedanya. Tentang teknik dan caranya bagaimana, ya kalau kalian tertarik silahkan saja langsung ikut privat. Tidak harus datang teman-teman. Ini saya katakan, saya bisa mengajarkan kalian jarak jauh. Ya, syaratnya satu niat, ya. Yang kedua kemauan keras. Yang ketiga mau belajar lagi. Yang keempat berani praktek. Yang kelima yang tidak kalah penting adalah yang namanya belajar tentu ada biayanya, ada budgetnya, ya wajar. Belajar apapun pasti ada budgetnya. Bahkan teman-teman melihat video saya ini juga memakai budget minimal. Teman-teman numpang wifi tetangga, ya kan, minimal. Atau teman-teman juga mau ngopi ya, misalkan di tempat kopi juga numpang wifi dari yang punya warung kopi. Dan itu pun teman-teman juga harus beli kopi, mungkin beli yang lain-lain ya. Itu wajar, semua ada biayanya. Atau teman-teman juga memakai kuota sendiri ya. Jadi video ini saya berikan khusus kepada yang sudah dewasa, terutama yang sudah mapan ya bekerja. Untuk anak-anak sekolah skip saja, tidak penting buat teman-teman yang masih sekolah, karena seberapa niat pun kalian kuat, kalian akan terbentur dengan biaya. Yang kedua, saya juga tidak akan mengajarkan sembarang ilmu ini kepada yang masih terlalu muda. Maka peringatan bahwa video ini tidak ditonton, tidak harus ditonton oleh yang masih muda. Jangan, lupakan, skip saja. Ini khusus yang sudah tua, sudah dewasa, dan kalian membutuhkan ilmu ini untuk kehidupan kalian, baik untuk bisnis, baik untuk rumah tangga ya, agar jauh lebih baik komunikasinya, untuk anak-anaknya, dan banyak hal. Bahkan beberapa ada yang bisa untuk memancing rezeki ya, ada tekniknya sendiri. Dan masih banyak lagi, ada metafisika juga. Banyak sekali lah, nanti insya Allah saya ajarkan ya. Kuncinya kalian kalau belajar, satu, tidak boleh malas. Yang kedua, nurut dengan apa yang saya berikan. Itu saja. Seperti biasa, WA akan saya taruh di video ini dan juga di link deskripsi. Silahkan hubungi saya. Itu saja, silahkan melanjutkan menonton videonya. Terima kasih. Salam saya dari Mas Nuk. Jika ada salah kata, saya Mas Nuk mengucapkan banyak-banyak mohon maaf ya. Dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Anda tidak takut, bahkan Anda ingin mengedarnya. 1, 2. Sekarang berani sama ya, lebih berani lagi dan sangat berani lagi ya. Sudah berani toh? Ya, mulai sekarang dan seterusnya, Mbak Alisa berani dengan kecoa, karena kecoa itu seperti itu. Beres, sudah sembuh toh? Ini apa toh? Berani toh baca? Kepalanya mana? Terus ekornya? Sudah berani toh? Tadinya takut ya, tapi ini sudah berani. 100 kali lipat lebih berani lagi dan sangat berani lagi, karena kecoa itu seperti itu. Ya, sudah berani ya, sudah berani ya. Buka terus kecoa ini, sudah berani ya berarti. Enggak takut lagi dah. Gini Mbak, sekarang
mengantuk, semakin besar lagi dan sangat besar lagi, yang membuat kedua mata Mbak Alexa semakin semakin berat, lebih dekat lagi, semakin dekat, semakin mengantuk dan sangat mengantuk lagi, dan membuat Anda semakin lebih tenang, semakin nyaman, semakin tenang, semakin damai lagi. Rasakan relaksasi yang sangat dalam, sangat tenang, dan sangat apapun suara yang terlintas di pikiran Mbak Alexa membuat Mbak Alexa semakin tenang, semakin nyaman, dan semakin damai. Semakin tenang, semakin nyaman, dan semakin damai lagi. Oke, dengarkan suara saya Mbak Alexa. Kapanpun, dimanapun Anda berada, Anda bisa mengikuti perintah-perintah dari saya. Mbak, kalau Anda pernah bisa mengalirkan kepala Anda, kapanpun, dimanapun Anda berada, Anda bisa mengikuti perintah-perintah dari saya. Seiring saya meletakkan tangan Anda, membuat Anda semakin rileks, semakin tenang, dan semakin damai lagi. Semakin rileks, semakin tenang, dan semakin damai. Semakin rileks, semakin tenang, dan semakin damai. Sekarang lipat gandakan rasa bahagia saat ini menjadi 100 kali lipat lebih bahagia, lebih tenang, dan semakin damai. Lipat gandakan rasa tenang Anda semakin lebih jelas, semakin tenang, semakin bahagia, dan semakin sangat-sangat nyaman. 1. Lebih nyaman lagi. 2. Semakin sehat lagi. 2. Sangat-sangat segar sekali. Dalam hitungan 1 sampai 5 yang membuat Mbak Alexa nanti tentunya bangun dengan perasaan yang sangat segar, nyaman, dan bahagia. 1. Mulai sekarang dan seterusnya Mbak Alexa tidak takut dengan kecoa, karena kecoa kayak bagus. 1. Lebih berani lagi. 2. Semakin lebih berani dan 100 kali lipat lebih berani dari sebelumnya. 2. Lipat gandakan rasa kebahagiaan saat ini jauh lebih bahagia, lebih tenang, lebih nyaman. 3. Gunakan pemikiran Anda jauh lebih cerdas dari sebelumnya. Jauh lebih cerdas, Anda memiliki pribadi yang sangat cerdas sekali dari sebelumnya. Lipat gandakan rasa cerdas Anda semakin cerdas dan semakin Anda lebih cerdas lagi. Oke. 4. Rasakan setiap nanti bangun tidur, Anda merasakan bangun tidur di mana Anda tidur selama 8 jam. Anda tidur merasakan sangat nyaman, sangat rileks, sangat tenang, dan sangat damai. 4. Lipat gandakan rasa nyaman tersebut jauh lebih nyaman, jauh lebih tenang, dan semakin damai. 5. Persiapan dalam diri Anda, tentunya Anda bangun dengan perasaan yang sangat segar, sehat, dan bahagia. 1, 2, 3, 4, 5. Bangun tidur ya. Tadi bawa minum enggak, Pak? Ini apa sih? Sampai dah? Enggak kerasa, tak hipnoterapi? Kerasa enggak? Kerasa. Tadi lihat apa aja? Coba diterangin. Terus sekarang antara 1 sampai 10 persentase Anda dengan kecoa itu lebih berani enggak? Lebih berani. Ya, antara 1 sampai 100, 1 sampai 100 itu di angka berapa keberanian Anda dengan kecoa? Oke, berarti tandanya Anda sudah tidak takut lagi kayak seperti yang tadi. Berarti kecoa itu berani sekarang, berani lagi. Enak kan habis kayak dibangun itu kan. Aku terima kasih Mbak David, Mbak Alexa